Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, berarti penuh semangat pagi hari ini. Berhubung hari ini kita memulai pembelajaran yang awal di tahun ajaran baru. Sudah kelas 12 kan sekarang? Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, untuk biar lebih fokus, kita berdoa dulu. Nah, berdoa Ibu minta dipimpin oleh siapa namanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah selesai berdoa. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang PKI. Ada yang tahu PKI itu apa? Apa singkatannya? Ya, benar, Partai Komunis Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu kasih tampilan PowerPoint dulu. Oke, untuk pembelajaran tentang materinya ini KD 3.1, upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegritas pada awal kemerdekaan. Nah, itu ada materi pembelajaran. Yang pertama tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Madiun itu ada di daerah? Iya, Jawa Timur. Dan pemberontakan PKI 1965 atau yang kita kenal dengan G30 SPKI. Nah, untuk tujuan pembelajarannya boleh dibantu dibaca? Setelah mempelajari materi pemberontakan PKI, Madiun dan G30 SPKI, diharapkan kalian mampu berpikir kritis dan kreatif untuk mampu menganalisis pemberontakan dan menguraikan peranan pemerintah dalam menumpas pemberontakan dengan mengembangkan literasi. Oke. Mengembangkan literasi. Oke, selanjutnya Ibu menjelaskan materi tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Jadi, kalau di kelas 11 kan kalian sudah belajar tuh tentang perjanjian Renville. Nah, ini lanjutan dari kronologi awal pemberontakan. Jadi kronologi awal pemberontakan itu berdasarkan hasil perundingan Renville itu dianggap merugikan Republik Indonesia dikarenakan terlalu memihak Belanda. Nah, yang mengepalai kabinet Renville ini adalah Amir Syarifuddin karena pada saat itu ia dijatuhkan tanggal 23 Januari 1948. Akhirnya Amir Syarifuddin ini kecewa seperti itu. Jadi akhirnya dia ikutlah bekerja sama dengan PKI untuk menentang kabinet Hatta dan akhirnya dia membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Nah, Front Demokrasi Rakyat ini bekerja sama dengan Amir Syarifuddin untuk mengguncang rakyat Indonesia dengan menyebarkan isu-isu bahwa Indonesia ini sudah tidak sejalan lagi dengan Pancasila. Itu terjadi pada tanggal 26 Februari 1948. Kemudian Amir Syarifuddin membentuk FDR yang beranggotakan anggota PKI. Selain itu juga adanya Partai Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, Sentral Buruh Seluruh Indonesia, dan Barista Tani Indonesia. Intinya semuanya itu adalah buruh dan tenaga petani, ya kayak gitu. Kemudian aksi yang dilakukannya. Nah, aksi yang dilakukannya itu dia anti terhadap pemerintah. Jadi dia itu adalah sayap kiri bertolak belakang dengan pemerintahan Indonesia.
Dan yang kedua, mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan. Yang ketiga, melakukan pembunuhan di aksi yang sering dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat. Nah, untuk yang kedua itu mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan. Dan yang ketiga, melakukan pembunuhan. Jadi pembunuhannya itu bentrok senjata yang terjadi di Solo, itu tahun 1948 oleh Kolonel Surtarto. Jadi kejadiannya itu adalah Kolonel Surtarto terbunuh. Oke, ini untuk PKI Madiun yang ada di Jawa Timur. Jadi PKI Madiun ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Jadi Musso itu dia baru pulang dari Uni Soviet atau yang kita kenal sekarang dengan Rusia. Nah, dia itu membawa paham komunis dan bekerja sama dua orang ini untuk membentuk negara komunis yang ada di Indonesia. Sebenarnya tujuannya itu ialah untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang berhaluan komunis. Jadi karena Indonesia pada saat itu haluannya adalah Pancasila, nah mereka ingin kita haluannya itu komunis, sosialis kayak gitu. Jadi semua orang itu sama rata kayak gitu. Dan menghancurkan serta menggulingkan Kabinet Hatta. Kabinet Hatta ini akan dihancurkan karena dinilai telah berhasil menjalankan kabinetnya saat itu. Nah, ini tokoh PKI Madiun. Yang di sebelah kanan yang di sebelah kiri kalian itu Amir Syarifuddin, yang di sebelah kanan itu adalah Musso. Nah, untuk puncak pemberontakannya ini dia terjadi di Madiun dan adanya pasukan yang pro pemerintah sama pasukan yang pro PKI. Nah, dari sini tentara itu sudah terpecah menjadi dua kayak gitu. Untuk penumpasannya ada gerakannya. Jadi gerakan operasi militernya itu yang pertama diketuai oleh Kolonel Gatot Subroto. Ini untuk militer di bagian Jawa Tengah. Kalau yang Sungkono itu Jawa Timur. Nah, jadi pada tanggal 30 September 1948, Madiun itu dapat dikendalikan dan Musso tertembak di daerah Ponorogo. Sedangkan Amir Syarifuddin dihukum mati di Purwodadi karena akibat dari tindakannya ini dia harus bisa bertanggung jawab karena PKI yang di Madiun ini kan sudah membawa banyak korban. Jadi orang yang menentang PKI atau dia lebih pro ke pemerintah dan Pancasila itu akan dihukum kayak gitu, akan disiksa. Itu PKI. Selanjutnya yang terjadi atau yang kita kenal dengan Gestok itu tahun 1965. Nah, jadi kalau yang G30 SPKI ini dilatar belakangi oleh ideologi nasionalisme, agama, dan komunis. Nah, atau yang dikenal dengan Nasakom. Jadi kalau komunisme ini sangat disukai oleh Partai Komunis Indonesia itu tadi. Awalnya di bawah kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno. Namun akhirnya gerakan ini tidak harmonis antara TNI dengan PKI. Untuk tujuan dari G30 SPKI. Nah, boleh dibantu baca tujuannya apa saja? Jadi tujuan G30 SPKI itu yang pertama menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. Kemudian menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Dan mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang terakhir, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Oke, itu tadi penjelasan dari temannya tentang tujuan komunis. Terus untuk pelaksanaan komunis ini, nah itu ada penculikan. Nah, kalian tahu kan yang insiden Lubang Buaya nah itu ada 6 jenderal dan 1 perwira yang terbunuh. Jadi total ada 7 orang.
Ya, yang pertama Maijen S. Parman, Suprapto, Harjono, Pierre. Kalau Letu Pierre ini dia yang mengaku sebagai Aha Nasution. Sebenarnya Aha Nasution itu akan dibunuh, tapi dia yang mengakui kalau dia Aha Nasution. Nah, dari situ dia kebetulan lagi di belakang, di ruangan belakang, dan anaknya itu lagi di depan. Jadi anaknya itu yang tertembak itu Ade Irma, kayak gitu. Yang dikenal sebagai perisai bagi ayahnya. Oke, Ahmad Yani, Sugiono, Sutopo, dan ada satu polisi yang tertembak karena pada saat itu dia bertanya, kayak gitu, ada apa? Apa yang terjadi? Tapi dia malah ditembak. Dan yang terakhir DI Panjaitan. Oke, jadi karena kejadian G30 SPKI ini kan dia membunuh jenderal yang tidak sejalan dengan komunis atau PKI. Akhirnya terjadilah penumpasan G30 SPKI ini. Yang pertama tanggal 1 Oktober. 1 Oktober ini setelah diketahui adanya basis G30 SPKI, itu sasarannya dilakukan yaitu di sekitaran Halim Perdana Kusuma, dan tanggal 2 Oktober itu Halim Perdana Kusuma menjadi pusat dari kegiatan G30 SPKI sehingga diserang kayak gitu dan dikuasai oleh TNI Angkatan Darat. Oke. Nah, ini contoh dari tempat lubang buayanya atau tempat tawanannya, dan tanggal 4 Oktober itu terjadi penggalian sumur lubang buaya. Nah, disitulah ditemukan tumpukan mayat dari jenderal itu. Jadi ditumpuk mayatnya di dalam lubang yang kecil, ditumpuk lagi pakai batu. Dan tanggal 5 akhirnya barulah jenazahnya dikubur. Dan tanggal 6 ada surat keputusan pemerintahan bahwa Kabinet Dwi Kora dan para perwira TNI AD ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Jadi yang 7 orang tadi ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Tuh. Untuk dampaknya, dampak yang ditimbulkan dari PKI ini sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama, ratusan orang menjadi tawanan politik karena dia berhasil lari ke luar negeri. Terus di bidang ekonomi menyebabkan inflasi. Jadi adanya kenaikan harga barang bahkan melebihi 600% dalam setahun. Dan kondisi politik Indonesia masih belum stabil karena kita ideologi nasionalnya itu belum mapan, belum kayak sekarang. Ideologi Pancasila sudah mapan, kalau kemarin belum. Kayak gitu. Dan kejadian G30 SPK ini dianggap sebagai kejadian yang luar biasa atau yang kita kenal dengan genosida. Jadi genosida itu yang pembantaian massal ya terhadap suatu kelompok itu. Dan terbesar pada abad 20 sehingga seluruh dunia pun mengecam terjadinya kejadian PKI itu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tete, merenung dulu ya. Kan mereka-mereka yang pro ke komunis itu tuh karena emang pengen ngancurin Indonesia atau jadi tuh apa keuntungan komunis sampai mereka bisa ngikuti komunis tuh, emang apa keuntungan pengen ikut? Oke, jadi keuntungan ikut komunis itu apa? Sehingga mereka itu pro ke komunis kayak gitu. Karena komunis ini kan ya dia itu kan menerapkan yang ideologi sosialis tadi. Jadi semua orang sama rata, kayak buruh. Pokoknya kita itu sama rata kayak gitu kan. Nah, mereka itu pengennya kayak gitu. Jadi tidak ada pembedaan kelas sosial. Itu pengennya, tapi lama kelamaan bertentangan dengan pemerintahan seperti itu. Jadi akhirnya dia berbelok. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu di sini ada video sama lagu. Kita dengarkan dulu lagu Gugur Bunga. Tahu lagu Gugur Bunga? Lagu Gugur Bunga. Kita berdoa dulu untuk mengenang para pahlawan revolusi. Ku hidupkan.
Beri dulu. Yuk berdoa, berdoa, berdoa. Betapa hatiku takkan pilu telah duduk siapa lagi yang setia dan berdiam. Siapakah kini hati berbangsa sejati tunai sudah jadi hati. Tanah air jaya sakti, aku di tangan bakti di hari harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Tunai sudah janji pasti, satu musim tanah air jaya sakti. Jaya sakti. Gugur bunga. Jadi hafal ya kalian lagu gugur bunga? Jadi kita sudah dengarkan penjelasan tentang PKI, mendengarkan lagu gugur bunga untuk mengenang pahlawan. Nah, dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu mau menampilkan sebuah video. Dari video ini kalian lihat, kalian pahami, kalian catat. Apa inti dari video ini? Di kertas lembar boleh. untuk melakukan pidana terhadap Presiden Oke, yang lainnya tolong diperhatikan dulu. Ngobrolnya nanti boleh, nanti ngobrolnya kalau sudah pembelajaran. Biar kalian tahu inti dari film yang Ibu tampilkan. Selain dari pertanyaan siapa dalam dibalik gerakan yang muncul pada bantaian tersebut, beberapa
ahli mulai mempertanyakan apa yang melatar belakangi gerakan G30. Menganggap bahwa PKI tidak dalam tubuh militer Indonesia. Hanya saja militer Indonesia masih terbagi menjadi beberapa macam. Harold Crouch dalam bukunya Military and Politics in Indonesia menjabarkan 3 macam militer di Indonesia pada kala itu. Di satu sisi adalah mereka yang mendapatkan pendidikan militer profesional dari kaum penjajah seperti Belanda dan Jepang, dan di sisi lain, dan yang paling banyak jumlahnya, adalah kelompok gerilya yang dibentuk di daerah-daerah, kadang secara informal dan spontan. Kelompok-kelompok gerilyawan ini cenderung menganut karakteristik yang khas dari daerahnya masing-masing dan dapat memiliki aliansi pada lebih dari satu organisasi atau laskar. Karena keragaman dalam tubuh militer di Indonesia, baik dari keragaman latar belakang dan kurangnya persatuan ideologi yang kuat, konflik antara institusi bahkan di dalam militer sekalipun kerap terjadi selama sejarah Indonesia. Contohnya, pada tanggal 3 Juli 1946, beberapa perwira menculik Sultan Syahrir yang dianggap terlalu mengalah terhadap Belanda. Pada tanggal 15 Februari 1958, peristiwa PRRI Permesta terjadi, di mana militer kembali lagi saling berseteru dan berbagai macam peristiwa lain. Gesekan-gesekan dalam tubuh militer ini tidak menghilangkan pentingnya keberadaan mereka. Mereka terbukti menjadi alat pertahanan yang cukup tangguh dan memiliki hubungan yang erat dengan Soekarno. Hanya saja, pertahanan bukanlah satu-satunya fungsi dari militer Indonesia pada saat itu. Militer juga aktif terlibat dalam politik, baik dalam badan pemerintahan maupun perusahaan milik negara. Prinsip ini dinamakan sebagai jalan tengah, di mana militer tidak akan mengambil alih seluruh politik Indonesia, tetapi juga tidak akan terlalu apatis. Menurut Harold Crouch, hal ini dimungkinkan karena lemahnya pemerintahan parlementer di Indonesia dan ketidakstabilan politik. Hubungan antara Soekarno dan militer semakin menguat pada periode demokrasi terpimpin. Namun, Soekarno juga mewaspadai untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan militer, karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung pada mengurangi pengaruh dari Soekarno. Soekarno harus memiliki faksi lain yang setia pada dirinya, yang dapat menyeimbangkan pengaruh militer, dan aktor tersebut adalah Partai Komunis Indonesia. Kemampuan terbesar Partai Komunis Indonesia bukanlah kemampuan berperang, namun kemampuan dalam hubungan massa, terutama dari pekerjaan. Iya. Kelas proletariat dan kelas borjuisi. Selain itu, PKI tidak memiliki kekuatan senjata yang dapat menandingi militer. Alhasil, PKI lebih memilih jalan damai untuk mengambil kekuasaan.
dan ideologi yang Oke, penjelasan video tentang TKI-nya sudah cukup. Sekarang tadi kan sudah Ibu kasih tuh tugas kelompok. Ibu minta kalian buat kesimpulan tentang pandangan kalian terhadap PKI. Oke. Oke, nah jadi ini kan adalah pretest nih, karena ibu kan akan melakukan penelitian di kelas. Kali ini kalian isi dengan benar, jangan tembak lurus. Jadi sepengetahuan kalian dan jangan pakai HP. Oke, biar ibu bisa tahu apa kekurangan dari kelas ini yang harus ibu perbaiki ke depannya. Oke? Ini untuk pembelajaran hari ini, kalian kan sudah tuh buat kesimpulan mengenai tragedi PKI yang tadi. Nah, yang PKI tadi bisa kalian ambil nilai bahwa kita itu sebagai manusia tidak boleh ya, tidak boleh melakukan kekejaman. Ya, tidak boleh sombong itu benar, tapi lebih tepatnya lagi tidak melakukan kekejaman, kekerasan, dan harus saling menghargai. Ya, karena semua orang itu sama, statusnya sama, tidak ada yang membedakan. Terus untuk kegiatan hari ini, refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Bagus. Oke, apa lagi? Oh, hari pertama sudah belajar, semangat, mantap. Oke. Berarti untuk pertemuan selanjutnya, Ibu bakalan lebih prepare lagi untuk materi yang akan Ibu kasih dan lebih bervariasi lagi, biar kalian bisa lebih paham. Oke, sudah bagus ya Ibu. Alhamdulillah. Oke, baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang akan datang, yaitu DITII. Apa itu? Ini PKI habis. Ya. Hari ini besok. Ya, nanti besok DITII. Ya, nanti Ibu lihat lagi kondisi. Oke, sebelum selesai pembelajaran kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selesai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.